Ya, makanya. Nah, foto dulu sebentar. Di situ turunin dikit, Bu. Turunin dikit. Spanduknya turunin dikit, itu terlalu tinggi. Ini jangan ditutup. Udah? Oke. Satu. Kamu sendiri. Video. Kamera mana? Nah, yang punya handphone mana? Yuk, sebentar ya. Itu video. Itu tulisannya. Berantakan tulisannya, ayo lurusin. Bu, Pak Bude, jangan dipegang itu Bude. Bude lepas. Tarik. Mau difoto ya, nunjuk-nunjuk. 1, 2. Salam 3 jari. 1, 2. 2, 3. Berarti ada 2 kelompok. Salam jempol. 2, 3. Oke. Otomatis juga. Kita nggak bisa kayaknya. Sudah. Salah. Kadang ketinggalan. Geprek. Oh, pasti. Tapi kemarin kita banyak memilih dan kita dengan tidak Tuhan gembira bersama mereka kita semua menghadap Tuhan bertepuk tangan nyanyi sukaria sebab besar kasih setianya. Angkatlah gigi
berasal dari Jakarta, dari orang metropolitan. Ya kan? Iya. Yang Utusannya Pak Robert katanya. Mendampingi kalian. Iya, asisten. Satu orang diganti 2 orang. Salam untuk Pak Robert. Semoga dia juga dalam persiaran juga mungkin di tempat lain ya. Atau di Jakarta. dia ada di Jakarta, kebetulan ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, maka titip salam buat Bapak semua. Ya, terima kasih. Kemarin dia telepon saya. Iya. Iya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, hari ini adalah peringatan wajib. Itu martir berpuluh-puluh orang yang meninggal di Vietnam, martir Andreas Dunlap, imam dan teman-teman martir lainnya. Para misionaris Kristen pertama kali membawa iman Katolik ke Vietnam pada abad ke-16. Pada abad ke-17, ke-18 dan ke-19, umat Kristen menderita penganiayaan oleh karena iman mereka. Banyak di antara mereka yang wafat sebagai martir, terutama dalam masa pemerintahan Kaisar Min Mang tahun 1820 sampai 1840. Termasuk di antara mereka 117 martir yang kita rayakan hari ini. Jadi ratusan martir. 117. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 19 Juni 1988. Ke-117 martir tersebut terdiri dari 96 orang Vietnam, 11 orang Spanyol, serta 10 orang Perancis. 8 orang di antara mereka adalah uskup, 50 orang adalah imam, dan 59 orang lainnya adalah umat Katolik awam. Sebagian dari antara para imam tersebut adalah imam Dominikan, sedangkan yang lainnya adalah imam Projo dan Serikat Misi Paris Santo Andreas Dunlap, yang mewakili kelompok pahlawan iman ini adalah seorang imam Projo Vietnam. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam perayaan ini kita juga mohon supaya Tuhan berkenan mendengarkan doa-doa para peziarah ini, yang secara khusus dimohon oleh Henny Rusman Teja. Semoga anak kami Anita Agustin Suhendra dikaruniai seorang anak yang terbaik oleh Tuhan. Juga dimohon oleh Mary Kristiana yang berdoa agar Bapa, Ayah cepat dapat pekerjaan lagi, dan lebih cepat dikabulkan doa mereka ini. Juga dari Lucia, mohon rahmat Tuhan agar anak-anakku setia dan taat pada firman-Mu, dan
berilah rahmat untuk mereka agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang meragukan. Bukalah pintu jodoh putriku yang seiman. Juga Linda, mohon kesehatan bagi kami sekeluarga, diangkat segala penyakit. Dari Siliana, mohon doa untuk keberhasilan sekolah Lin, Marvel, Whitney, dan kesehatan kami dan keluarga. Juga dimohon oleh Kut Makwa, Li Bi Kiang, mohon kesehatan keluarga besar Tan Hui dilindungi dimanapun mereka berada. Juga dari Ibu Kristina yang mohon agar Timothy dan Kelly, Oscar dan Linda mendapatkan kelancaran dan dalam hubungan serta bimbingan. Juga penjualan kafling di Sutra Bupana dengan harga yang terbaik. Juga dimohon oleh Mausika Widasari agar rumah cepat terjual. Semoga Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Dari Mariani Setiawan, mohon kesembuhan dari penyakit kanker. Juga mohon dari Jessica agar doa keselamatan dan sehat sekeluarga. Dari Hieronymus, mohon semoga diberi kesehatan. Dari Hansel Tertius, mohon semoga diberikan kelancaran di dalam pekerjaan, juga mendapat masa depan yang lebih baik, diberikan petunjuk untuk mendapatkan pekerjaan remote dan mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Juga dari Westi Santo, mohon ucapan terima kasih atas semua dan berikan yang diterima anak dan cucu. Juga mohon dari F. Diana, mohon keselamatan dalam kehidupan RT rumah tangga Jimmy dan Nadia. Semoga Tuhan berkenan mengabulkan doa-doa permohonan ini, dan marilah kita mengawali perayaan dengan mohon rahmat pengampunan dari Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa yang berberkat dan rahmat ini. Saya mengaku Saya yang Maha Kuasa
memelihara kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunlap dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu, sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Dengan pengasihan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kristus hidup di dalam kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, oleh hukum Taurat, aku telah mati terhadap hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Meskipun demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhayati sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering yang di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu
Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara terkasih, saya dengar tadi Anda itu berasal dari berbagai paroki di Jakarta, Persekutuan Agung Jakarta. Berarti ada berapa paroki ada yang Kristoforus? Tidak ada yang dari Santa BHK, Kemakmuran? Tidak ada. Ada yang dari Kedoya? Tidak ada. Ada yang dari Pluit? Tidak ada. Pluit. Ada yang dari Katedral? Katedral ada. Oh, satu. Oh, ada yang dari mana lagi ini? MKK. Area Selatan. MBK? MBK ada? Sama ya? Oh ya. Berarti romo-romo ini dong. Apa namanya? Karmel. Oke. Ada Karmel, Ya. ada Projo, Betul ya. Ya. Kalau Jakarta nih ke Katedral Romohani ya. ya betul. Saya kenal antara Romohani itu, saya pernah di Jakarta sih ya, di Kemakmuran di Kristoforus. Di Kemakmuran 1 tahun, Kristoforus 3 tahun. Lalu saya mau dikirim ke Amerika, akhirnya Meliki. Tidak dari ke Amerika tapi Meliki. Artinya saya bertugas di sini itu sudah lama sekali. Nama saya Sumpono, dari tahun 2006 saya pindah ke paroki desa ini. 2006 saya 3 tahun saya mulai bangun ini. 17 tahun. Tahun 2008. Kemudian saya ke Manado 3 tahun. Hijrah ke sana sebentar 3 tahun, kembali sini lagi sampai sekarang ini. Wah, Berarti awet. saya berapa tahun lalu itu? 3 tahun tambah 11 tahun ditambah dulu pernah 3 tahun lagi. 12 tahun. 17 tahun. Jadi rupanya Tuhan menghendaki supaya saya menjadi tua di sini saja. Tidak jadi ke Amerika, tapi ke British. Ini yang menarik dari perjalanan pelayanan saya di sini. Dulu saya sendirian, kemudian dibantu oleh beberapa teman tarekat, ada Rudel, ada pastor. Nah sekarang malah Uskup menemani saya di sini. Monsinyur Niko, yang emeritus dari Papua, dari Merauke, Uskup Merauke. Sekarang bersama kami bisa diadorasi sekarang untuk beberapa 27 orang bisa siarah yang nginep di sini karena sini ada penginapan, tapi tidak selevel hotel. Jadi, penginapannya selevel rumah retret. Rumah retret, dan kami ada di sini beberapa karyawan yang membantu para MSC untuk melayani di sini. Itu sekedar informasi Bapak Ibu ya.
informasi atau promosi terserah. Informasi saja lah, tidak usah ada promosi. Di gereja kan tidak boleh berjualan. Tapi yang menarik dari bacaan hari ini, saya mau katakan luar biasa, karena Tuhan dari bacaan Injil mengajak kita untuk menjadi utusannya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kalau semua bangsa kan berarti tidak hanya orang Jakarta itu yang menjadi murid-murid Yesus. Semua bangsa itu juga termasuk yang di pegunungan ini, yang di desa ini. Jadi karena itu perutusan itu dimanapun, di Amerika atau di sini sama saja. Sama saja. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang imam, sama saja di mana-mana. Nah, apalagi kalau sudah mengalami kesulitan seperti ini. 117 ada imamnya, ada awamnya, ada uskupnya yang menjadi martir. Yang menjadi pahlawan gereja, yang membela perutusannya supaya perutusannya berhasil, supaya semua bangsa menjadi muridku. Ternyata di Vietnam itu tidak gampang, ditentang, dilawan. Nah sekarang baru buahnya dari kemartiran ini luar biasa Vietnam itu. Kami punya karya yang di sana di Vietnam. Teman saya pernah diutus ke sana menjadi misionaris ke sana. Imam MSC yang masuk sana sudah beberapa orang yang asli Vietnam. Sekarang baru gencar-gencarnya dan tumbuh mekarnya buah-buah rahmat kemartiran ini. Karena banyak calon imam berasal dari sana. Jadi kita hilang sekian puluh imam, tapi dalam perkembangan berikutnya kita tambah imam-imam di Vietnam. Luar biasa Bapak Ibu. Sekarang baru booming untuk seluruh dunia. MSC dunia juga merasakan Vietnam tempat yang subur sekarang ini. Bukan gersang, tapi subur untuk iman Katolik. Ini yang saya kira buah dari kemartiran ini, Dunlap dan teman-temannya itu, yang sampai 117 orang meninggal karena membela imannya. Dan ini saya kira penting untuk kita yang minoritas di tempat Indonesia ini. Di sini apalagi minoritas sekali. Kami dari 1000 kakak di sini, kami hanya 25 kakak. Berapa persen? Kecil sekali kan? Orang-orang bertanya kenapa kok bisa bangun ini? Ya ini yang saya katakan ini karya Tuhan. Kalau tidak karya Tuhan mungkin tidak. Itu Pak Supri itu ya, namanya Pak Supri itu pernah dipukuli karena membela tempat ini. Dia orang asli sini, Katolik, dia dipukuli sampai botak. Botak dalam memang dia botak. Jadi luar biasa bahwa orang yang membela iman itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita renungkan lagi dari bacaan kitab surat Rasul Paulus kepada umat Galatia tadi, Paulus mengatakan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Berarti kan semangat kemartiran itu juga dirasakan oleh orang-orang yang menganggap bahwa dirinya itu tidak hidup sendirian,
tapi ada Kristus di dalam dirinya, bahkan Kristus yang hidup dalam dirinya. Ini yang saya kira penting untuk kita renungkan, kita sadari bahwa membela iman agar kita bisa membuat banyak orang, terutama keluarga kita, menjadi murid-murid Yesus saja luar biasa. Tidak usah keluar dari keluarga. Kalau setiap keluarga saja berjuang untuk mendidik anaknya menjadi Katolik, itu sudah luar biasa. Iman Katoliknya di sini dikembangkan oleh orang tuanya. Sudah bentuk menjadi murid Yesus, dan jadikanlah segala bangsa menjadi murid itu. Bangsa keluarga kalian masing-masing sudah menjadi sarana kita memuliakan Tuhan, bahkan barangkali kemartiran yang Anda akan lakukan dalam kehidupan ini, tapi rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita berdoa secara khusus untuk perjalanan kita di dalam persiaran ini. Tuhan berkati para ibu bapak yang pada kesempatan ini bersujud di hadapan-Mu merayakan Ekaristi pada peringatan wajib para martir-Mu dari Vietnam. Semoga Engkau menyertai mereka dalam perjalanan mereka, penuh kegembiraan ketika mereka berada di dalam kehidupan dengan teman-teman pesiaran ini, agar menemukan sukacita dan menjadi berkat serta berbagi berkat bagi banyak orang yang ditemuinya, terutama dalam keluarganya. Kami mohon kami berdoa untuk intensi-intensi yang telah disampaikan tadi. Semoga Engkau berkenan mendengarkan, mengabulkan, serta memberkati doa-doa mereka, serta melimpahkan rahmat-Mu yang dirindukan oleh mereka. Kami mohon. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami ini dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Kita persiapkan dengan persembahan. Sementara persembahan di tes nomor 10 berkata, betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena diriku Berdoalah saudara-saudari, agar persembahanku dan persembahanmu serta unsur-unsur kita pada hari ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua ini yang telah bersama kita serta seluruh masalah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sambil menghormati sengsara para
mempersembahkan kurban ini, semoga di tengah tantangan hidup ini, hidup kami pun menjadi persembahan yang layak bagimu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau dimuliakan dalam pujian para kudus-Mu, dan apapun yang tercakup dalam secara mereka merupakan karya kuasa-Mu yang mengagumkan. Dengan murah hati Engkau mengubarkan iman mereka, memberikan kekuatan untuk tetap tabah, mengaruniakan kemenangan dalam pergulatan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru bagimu untuk memuji Dikau. Dan kami bersama-sama seluruh para malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyerahan
Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami, terutama yang para pesiarah ini, lebih istimewa lagi yang menyampaikan intensinya, permohonannya, kerinduan hatinya kepadamu agar Tuhan berkenan mengabulkan. Juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami juga terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia karena kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia karena kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia karena kami. Dialah anak domba Allah, dialah dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang telah diundang ke perjamuan anak domba. Bukan saya dapat dosa saya, tapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Buka tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Sebenarnya tubuh ini disimpan bersama nomor 14. Aku minta Tuhan. Ya, aku rindu. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia,
pada peringatan Santo Andreas dan kawan-kawan kami telah disegarkan dengan santapan roti surgawi. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu agar dengan tetap sehati sejiwa dalam kasih-Mu, kami boleh menikmati hidup abadi bersama para martir-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita ada pengumuman. Terima kasih banyak kepada Romo yang telah bersedia untuk memimpin upacara Indonesia Ekaristi pada sore hari ini. Pada Bapak Ibu sekalian, para peziarah Tuhan terkasih, kita sekarang telah berada di tempat ini yang seperti yang tadi dalam perjalanan sudah kita ceritakan, bahwa pembangunan di tempat ini kalau bukan dari kita, ya siapa lagi? Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami dari Robetur ingin mengetuk hati dari Bapak Ibu sekalian untuk selepas misa nanti sesudah memberkati Mutai Romo Somono, kita memberikan sedikit kali kasih kita kepada Romo untuk melanjutkan pembangunan yang ada di sini. Karena nanti untuk kita mungkin besok-besok Bapak Ibu mungkin bersama keluarga atau bersama kerabat yang kemari untuk berziarah di sini untuk bisa devosi di tempat ini. Terima kasih banyak Romo atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kebetulan disampaikan tali kasih untuk pelayanan dan pengembangan fasilitas di sini. Memang kami itu dan kami tidak mengungkapkan, tapi tadi dikatakan oleh dia juga tidak tahu kalau kami butuh, ternyata cocok gitu. Luar biasa dia luar biasa. Dan kami memang masih membutuhkan kurang lebih 1 M400. Tapi sudah dapat 1 M400 sudah dapat 300 tambah 150 berarti sudah 450, jadi kurangnya 950. Kalau mau memberikan dengan sukarela tapi tanpa saya memaksa loh. Kalau sukarela silahkan, tapi kalau terpaksa lebih baik tidak. Kalau sukarela itu berarti Anda disentuh oleh Tuhan untuk berbagi. Kalau rela monggo, tapi kalau tidak harus. Ya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Pertama, sungguh saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dari berbagai paroki di Jakarta. Paroki Jakarta itu paroki yang murah hati. Saya dengar di mana-mana dibantu di Jakarta. Saya punya perjuangan di sini karena ini kan orang Jakarta, tapi dari Padang. Nah, Padang tinggalnya di Andreas, dia orang yang pertama dia memberikan support, sehingga saya percaya diri bahwa saya orang desa dan tidak punya modal apa-apa bisa beli tanah sampai 2,5 hektar di tempat ini, lalu bangun ini di kalangan Muslim yang mayoritas. Yang 1000 kakak itu Muslim dan kepercayaan, dan seperti ini yang buahnya seperti ini. Saya masih beli rumah tanah untuk memperluas rumah retretnya itu supaya bisa dipakai untuk kalau ada suster-suster, ada romo-romo yang bermalam di sini, tidak usah ada fee, tapi tidak usah ada biaya, tapi mereka gratis saja. Oke, mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita dan pelayanan kita, keluarga kita masing-masing. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
Sebagai lagu penutup, Ku Mau Cinta Yesus di nomor 16. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Boleh Bapak dulu sekali di depan Bapak Ibu. Sama Romo yang Romo dan buka bukanya, boleh. Nanti kalau kita jalan silakan aja ya Bapak foto bersama aja. Satu kamera aja nanti dibagi dulu. Yang merasa kurang tinggi boleh duduk di depan. Yang kecil boleh di atas. Mana kamera yang mana? Ada kamera mahal. Mana kamera satu buat saya. Udah ini udah. Bu Meva. Udah bisa kok. Wah, udah dapat. Siap? Tunggu. Ayo, pada lari, Pak. Satu, dua. Miring. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ada nanti amplop. Ya. Ya, ini langsung aja.